Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Begitu ya anak-anak. Meskipun pembelajaran kita jarak jauh, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar ya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru Yasin pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar materi PAI dan BP kelas 6 ya, dengan materi Ayo Membayar Zakat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa sebelum belajar anak-anak sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi pembelajaran kita bisa lebih mudah dipahami ya anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sambil menyiapkan buku tulisnya, modulnya silahkan dibuka ya. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini ya. Silahkan disimak baik-baik. Sebelum ke materi inti, perlu Pak Yasin sampaikan terlebih dahulu, yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Apa tujuan pembelajarannya? Silahkan diperhatikan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik atau kalian anak-anak ya, dengan penuh percaya diri mampu. Yang pertama, menjelaskan makna zakat secara bahasa dan istilah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil perintah zakat dengan benar. Yang ketiga, menganalisis macam-macam zakat dengan benar. Baiklah anak-anak, kita mulai ke pembelajarannya. Yang pertama, silahkan kalian amati ya dari tempat masing-masing. Kira-kira ini ada gambar apa saja ya? Iya, yang pertama yaitu gambar orang yang sedang membayar zakat fitrah ya anak-anak. Yang kedua ada orang yang jual beli. Yang ketiga orang yang bekerja di kantor. Dan yang keempat ada gambar seorang petani di sawah. Maksudnya apa ya anak-anak dari gambar-gambar ini? Iya, mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja, artinya sudah memiliki penghasilan ya anak-anak, sehingga mereka orang-orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakatnya. Lalu apa sih yang namanya zakat itu anak-anak? Mari kita akan mempelajari bersama ya. Yang pertama, makna zakat. Secara bahasa, zakat dapat diartikan bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya ya. Lalu hukumnya apa ya zakat itu anak-anak? Kita akan belajar dalil perintah zakat. Zakat itu hukumnya wajib anak-anak, terutama bagi orang-orang yang mampu ya. Setiap muslim yang mampu maka wajib mengeluarkan zakat. Dalilnya yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian dalil yang kedua yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 103 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Bagaimana anak-anak? Sampai saat ini sudah paham ya apa artinya zakat sama dalil perintah zakat? Sekarang kita akan ke materi macam-macam zakat. Zakat itu dibagi dua anak-anak. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Apa sih bedanya anak-anak? Mari kita akan pelajari. Zakat fitrah artinya zakat jiwa, yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri.
Namun yang paling utama yaitu pada malam hari di akhir Ramadan ya anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Contoh nisab itu seperti misalnya zakat fitrah ya, itu 2,5 kg. Kemudian zakat hasil pertanian apabila dialiri air itu 5%-nya. Sedangkan yang tidak dialiri air itu 10%-nya. Itu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis harta yang wajib dizakati itu apa saja ya. Yang pertama, zakat perdagangan dan perusahaan. Yang kedua, zakat hasil pertanian, zakat hasil perkebunan, perikanan, pertambangan, hasil peternakan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikas. Rikas itu adalah harta temuan ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sampai saat ini mudah-mudahan 3 materi tadi mudah dipahami ya. Nah, untuk lebih memahami materi kita ini, Pak Yasin akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti bisa ditirukan dari tempat masing-masing ya. Lagunya judulnya Ayo Zakat dengan nada lagu Ya Lal Waton. 1, 2, 3. Ayo zakat, ayo zakat, ayo zakat. Zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Kewajiban kita semua. Zakat fitrah bulan Ramadan, zakat mal haul dan nisab. Mari kita bayar zakat agar selamat. Mari kita bayar zakat agar selamat. Hore! Mudah-mudahan dengan lagu ini anak-anak cepat lebih memahami tentang materi zakat ini ya. Baiklah anak-anak, kita ke sesi yang terakhir, yaitu latihan mengerjakan soal. Nanti anak-anak dijawab dari tempat masing-masing ya. Nah, soal nomor 1. Setiap mukmin yang mampu diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat secara bahasa artinya apa ya? A. Bersih, B. Mulia, C. Indah, D. Nikmat. Mana anak-anak? Ada yang menjawab indah? Salah ya. Apa mulia? Salah juga. Bersih Pak, zakat itu secara bahasa. Iya. Bersih ya. Zakat secara bahasa itu tadi apa? Bersih, tumbuh, suci, dan berkembang. Soal nomor 2. Mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu dan diserahkan kepada yang berhak disebut apa ya anak-anak? A. Hadiah, B. Zakat, C. Infak, D. Wakaf. Silahkan anak-anak sambil menjawab ya. Nanti soalnya Pak Yasin juga akan bagikan ke WA grup kalian ya. Zakat Pak. Zakat adalah hadiah mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya ya. Soal nomor 3. Perhatikan beberapa dalil Al-Quran berikut ini ya. Yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 40, yang kedua ayat 41, yang ketiga ayat 42, yang keempat ayat 43. Dari beberapa surat di atas, manakah yang termasuk dalil perintah diwajibkannya membayar zakat ya? Apakah 1, apakah B4, apakah C2, apakah D3? 3 Pak. Nah, salah ya. 4 Pak, Al-Baqarah ayat 43. Ya. Jadi, salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan perintah zakat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ya anak-anak. Selanjutnya, soal nomor 4. Setiap bulan Ramadan, Aminah selalu mengajak adiknya Fadli untuk membayar zakat di masjid terdekat. Aminah dan Fadli membawa masing-masing 2,5 kg beras yang sudah dipersiapkan ibunya. Termasuk jenis zakat apakah yang dilakukan Aminah dan adiknya? A. Zakat mal,
B. Zakat harta, C. Zakat profesi, D. Zakat fitrah. Ada yang jawab zakat mal? Salah. Zakat fitrah, Pak. Sekarang soal yang terakhir. Ini berhitung ya anak-anak. Silahkan sambil disiapkan kertasnya buat menghitung ya. Nanti Pak Yasin kasih waktu 10 detik ya. Silahkan sambil kalian berhitung ya. Jawabannya apa kira-kira ya? Pak Yasin bacakan dulu soalnya. Pak Somad memiliki 4 orang anak dan 1 istri. Anak tertuanya duduk di bangku SMP kelas 7. Pada bulan Ramadan yang akan datang, Pak Somad dan keluarganya bermaksud membayar zakat fitrah kepada amil zakat di masjid terdekat. Jika anak pertamanya ingin membayar zakat fitrah di sekolahnya, sedangkan harga beras sekarang di pasar 10.000 per kilogram. Berapa besar zakat fitrah yang harus dibayarkan Pak Somad ke masjid terdekat, anak-anak? Silahkan Pak Somad dibantu untuk menghitung ya. Apakah A 100.000, B 125.000, C 150.000, atau D 200.000? Ingat, nisab zakat fitrah berapa ya? Iya, 2,5 kilogram. Ya, silahkan dihitung. Pak Yasin, hitung mundur dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa anak-anak? Iya, 125.000. Bagaimana caranya? Coba perhatikan di sini, Pak Somad memiliki 4 orang anak dan 1 istri, berarti satu keluarga berjumlah berapa? Iya, 6 ya dengan Pak Somadnya. Namun, salah satu dari anaknya itu ingin membayar zakatnya di sekolahan. Jadi, yang dihitung cuma 5 ya. 5 kali nisab zakat fitrah 2,5 ya, kemudian dikali harga per kilogramnya beras 10.000. Jadi hasilnya nanti akan ketemu 125.000. Demikian ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami tentang materi zakat ini. Yang terakhir Pak Yasin akan menyampaikan tugas. Silahkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Silahkan dikerjakan dari rumah masing-masing. Ini tugasnya kelompok. Buatlah naskah pidato tentang zakat dengan mencari berbagai sumber belajar ya anak-anak. Petunjuknya dikerjakan secara kelompok. Ditulis tangan menggunakan kertas folio. Disertai nama kelompoknya ya. Jangan lupa ditulis namanya di situ. Kemudian naskah pidato dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Begitu ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anak tetap semangat belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.